Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya doakan semoga kalian semua diberi kesembuhan, diberi kesehatan, cepat membaik, cepat pulih, dan diberi kesenangan dan kebahagiaan. Kembali lagi dengan saya di channel Berpikir Positif. Bagi anggota baru yang menonton video ini, saya harap subscribe channel ini dan klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video tentang gangguan asam lambung gerd anxiety psikosomatis disorder. Dan jangan lupa like, komen, serta di-share kepada teman-teman yang lain yang sedang mengalami gangguan asam lambung gerd anxiety psikosomatis disorder. Teman-teman semua, saya mau membagikan pengalaman saya ketika saya mengalami gangguan asam lambung gerd anxiety psikosomatis disorder. Saya bukan ahli medis, bukan ahli herbal, dan juga bukan ahli psikolog. Saya mau menceritakan sesuai dengan pengalaman saya ketika saya mengalami gangguan asam lambung gerd anxiety psikosomatis disorder. Untuk teman-teman semua, ketika kita sedang mengalami gangguan asam lambung gerd anxiety psikosomatis disorder, tentunya banyak sekali sensasi yang kita rasakan. Ada yang sensasi berupa sakit di dada, susah bernafas, sekat-selekit, keliengan, piar-piaran, keringat dingin, semutan. Terus biasanya bagi penderita asam lambung gerd anxiety psikosomatis disorder, teman-teman, yang saya pernah alami, itu sifatnya itu sensitif, mudah tersinggung, mudah dibikin cemas, dan biasanya bagi penderita asam lambung gerd anxiety psikosomatis disorder itu selalu merasakan takut, mau keluar takut, mau bepergian takut, dengar ambulan takut, dengar burung takut, dengar orang sakit takut, apalagi dengar orang yang meninggal, itu sangat takut, teman-teman. Ya, karena perlu kita ketahui, teman-teman semua, bahwa apapun sensasi yang kita miliki atau yang kita derita, itu sebenarnya tidak berbahaya, teman-teman. Pola pikir kita yang terlalu berlebihan, karena hormon untuk mengendalikan stres, mengendalikan mood, mengalihkan kepikiran yang positif bagi penderita asam lambung gerd anxiety psikosomatis disorder itu agak susah, teman-teman. Lah, tapi saya mau memberikan tip, teman-teman, bagaimana cara mengatasi kecemasan yang berlebihan. Lah, caranya yaitu kalian semua harus rutin menjaga 3P: pola makan, pola pikir, dan pola hidup. Juga mau melakukan metode-metode yaitu jalan-jalan pagi ataupun jalan-jalan sore. Nah, itu nanti semakin istiqomah atau semakin rutin kita melakukan itu, maka ada perubahan, teman-teman. Akan membaik, sensasi yang banyak akan berkurang. Yang awalnya sensasi itu hampir 100%, karena kita mau menjalankan 3P beserta metode-metodenya, tentu akan berkurang 95%. Kalau rutin tetap melaksanakan, tetap melakukan itu, maka akan berkurang, dan sensasinya habis 0%, teman-teman. Lah, maka bagi penderita asam lambung gerd anxiety psikosomatis itu sangat dianjurkan setelah jalan-jalan pagi berjemur. Jangan lupa berjemur. Nah, walaupun kalian masih merasakan sensasi keliengan, teman-teman, kalau saya sekalipun keliengan, ada sebagian mentor
yang menyampaikan kalau berjemur itu kepalanya harus jangan terkena matahari. Kalau saya tetap dijemur. Karena apa? Karena agar kepala kita juga mendapatkan hormon. Kalau seandainya badan saja, nanti badan saja yang dapat hormon. Nah, biasanya ketika sensasi itu datang, itu disebabkan karena pola pikir kita yang terlalu over, yang terlalu berlebihan, sehingga memicu kepanikan yang berlebihan. Dari panik itu, pasti bagi penderita asam lambung, GERD, anxiety, psychosomatic disorder, pasti disangkut pautkan dengan kematian. Padahal, pengalaman saya ketika mengalami gangguan itu tidak pernah divonis oleh dokter bahwa asam lambung itu penyakit yang berbahaya. Itu teman-teman, harus kita ingat kata-kata dokter itu. Dan itu bisa disembuhkan dengan cara menjaga 3P, yaitu pola makannya, pola pikirnya, dan pola hidupnya. Juga dilatih dalam pola hidupnya, itu jangan begadang dulu. Terus harus merutinitas atau terbiasakan atau membiasakan jalan-jalan. Juga cara menjaga pola pikirnya, yaitu jangan berpikir keras dulu teman-teman. Latihlah bodoh amat. Sekiranya tidak mampu, sudah bodoh amatin saja. Sekiranya tidak kuat pikiran kita menampung sesuatu yang menjadikan beban pikiran, kita cuekin saja teman-teman. Itu solusinya bagi penderita GERD, anxiety, psychosomatic disorder teman-teman. Nah, pengalaman saya ketika terganggu gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psychosomatic disorder, itu saya sudah periksa ke 7 dokter teman-teman. Dan nyatanya dari 7 dokter itu tidak pernah menyatakan bahwa asam lambung itu penyakit yang berbahaya teman-teman. Nah, ketika saya bertanya ke dokter, sensasi yang saya rasakan itu juga dokter juga menyampaikan itu disebabkan karena pola pikir, sehingga memicu sensasi. Dan sensasi itu menurut dokter, menurut medis itu tidak berbahaya teman-teman. Nah, ketika asam lambung secara medis itu mudah sebenarnya. Itu dengan cara ya pola makannya saja teman-teman. Ikhtiar saya itu dulu, tapi itu ketika sudah terganggu asam lambung 1 bulan, saya nggak periksa, itu baru pertama. Terus dengan jalannya waktu, belum ada perubahan, memasuki di bulan yang kedua, itu saya mengalami itu lagi keringat dingin, piar-piaran, keliengan, kayak mau pingsan gitu kan. Akhirnya saya paksakan periksa, sekaligus periksanya itu 7 gitu loh. Karena aneh, sensasi yang dimiliki oleh penderita asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis itu aneh, horor memang. Tapi ternyata solusinya atau tipnya, cara menyembuhkan itu, sensasi itu, ya gratis teman-teman. Caranya itu jalan-jalan pagi. Tidak memerlukan biaya sama sekali teman-teman. Gratis tis. Asal mau saja. Gitu. Nah, ketika saya mengalami gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psychosomatic disorder teman-teman, saya sudah banyak sekali ikhtiar. Saya juga sering dekat dengan para kiai-kiai, ya minta berkah doanya. Karena aneh, kok perasaannya kok takut ini, takut itu, dan sebagainya. Takut takut pingsan, dan takut keluar, takut kemana-mana gitu. Akhirnya saya ikhtiar ke rumah-rumah kiai, minta doanya dan juga minta air untuk diminum gitu. Ya minta berkah lah, ngalap berkahnya. Nah, terus sudah sampai 3 kalian itu
juga kok belum ada perubahan begitu ya. Saya percaya berkah itu ada. Nah, terus akhirnya saya mempelajari lagi, ternyata tidak hanya sekedar itu, harus ikhtiar dengan cara melakukan 3P, juga melakukan metode-metode jalan-jalan pagi ataupun jalan-jalan sore, teman-teman. Itu intinya, apapun sensasinya sebenarnya itu tidak berbahaya, teman-teman. Pola pikir kita yang terlalu over. Nah, bagi penderita asam lambung karena anxiety psychosomatic disorder, jangan pernah mendiagnosa diri kita memiliki penyakit yang berat. Itu nanti kalau mendiagnosa itu akan menjadikan kecemasan yang berlebih. Perlu kalian ingat, teman-teman, bahwa gangguan asam lambung itu tidak berbahaya. Jangan mendiagnosa diri kita memiliki penyakit yang berat. Kita bukan dokter, teman-teman. Kita bukan dokter, kita bukan ahli medis, kita bukan ahli herbal. Jangan pernah menvonis diri kita memiliki penyakit yang berat. Itu harus dihilangkan terlebih dahulu, teman-teman. Itu harus dihilangkan jauh-jauh dari pikiran kita. Nah, pengalaman saya, teman-teman, ketika mengalami gangguan asam lambung karena anxiety psychosomatic disorder, itu biasanya sensasi muncul, rasa cemas muncul, itu di kala waktu sore, teman-teman. Mendekati maghrib itu, sekitar jam 5-an. Jam 5 sampai jam 8. Itu wah, biuk-biukan. Rasanya biuk-biukan, nggak enak. Pikirannya negatif, pikirannya nyeleneh. Jangan-jangan, terlalu jangan-jangan, terlalu banyak jangan-jangan. Itu pengalaman saya. Saya mengalami itu 1 bulan. Ternyata alhamdulillah dengan waktu yang 3 bulan itu, mulai dari terkena sampai 3 bulan, alhamdulillah sekarang sudah membaik, teman-teman. Berarti ternyata gangguan asam lambung karena anxiety psychosomatic disorder itu tidak berbahaya asal kamu mau semangat, mau cepat sembuh atau tidak, teman-teman. Kalau mau cepat sembuh seperti saya, maksudnya pengen cepat membaik, ya harus melakukan 3P dan metode-metode yang telah saya sampaikan, teman-teman. Itu. Nah, apalagi penderita asam lambung karena anxiety ketika mau tidur itu susahnya minta ampun. Pikirannya kemana-mana. Pikirannya jangan-jangan nggak bangun. Pikirannya jangan-jangan ini kambuh. Biasanya yang saya alami dulu ketika tidur baru 1 jam terbangun, teman-teman, terkejut. Itu. Lah, bagaimana cara mengatasi insomnia bagi penderita asam lambung karena anxiety psychosomatic disorder, susah tidur malam? Lah, ya teman-teman, sebelum kalian tidur, rilekskan terlebih dahulu pola pikir kita. Terus kalau saya, pengalaman saya itu mendengarkan afirmasi, mendengarkan musik relaksasi. Kalau tidak, saya mendengarkan para mentor-mentor agar agar pikiran kita itu berpikir positif bahwa sensasi yang dimiliki asam lambung karena anxiety psikosomatis itu tidak berbahaya. Ketika sudah atur pikiran kita bahwa sensasi yang dimiliki penderita asam lambung karena anxiety psikosomatis disorder tidak berbahaya, maka mau tidur itu tenang, tidak kemana-mana. Itu. Terus juga ketika tidur, alhamdulillah saya juga sudah tidak terkejut lagi, tidak gampang bangun lagi. Maksudnya tidak kaget ketika tidur, teman-teman, karena rileks. Itu. Kalau enggak, saya sekarang sudah enggak sering ke musik relaksasi lagi atau afirmasi lagi, teman-teman. Saya lebih ke pikiran, baca astagfirullah sebelum tidur. Enak tidurnya itu, maksudnya nggak kerasa sudah tidur begitu, teman-teman. Itu harus itu. Juga kalau di siang hari jangan terlalu banyak rebahan, teman-teman, apalagi sambil nonton HP. Juga bagi penderita asam lambung karena anxiety psychosomatic disorder, pengalaman saya ketika memegang HP itu nggak sering searching, nggak terlalu kepo dengan penyakit, teman-teman.
Ya tujuannya apa? Tujuan agar pikiran kita itu nggak terlalu negatif atau tidak mambrah-mambrah atau nggak kemana-mana. Kalau semakin sering searching mengetahui tentang penyakit ini, itulah ciri-ciri penyakit berat, itu nanti akan mengganggu kepikiran kita. Karena kita itu sedang diganggu dengan anxiety-nya yang dikatakan disorder, terlalu kemana-mana pikiran ngacau. Nah, solusinya teman-teman diusahakan jangan sering searching, jangan terlalu kepo dengan penyakit-penyakit. Itu solusinya, itu pengalaman saya teman-teman. Ya Alhamdulillah, dengan cara itu nggak sering searching, nggak sering kepo tentang penyakit, alhamdulillah 3 bulan mulai menderita asam lambung GERD anxiety psikosomatis disorder, pemulihan 1 bulan, alhamdulillah hari ini sudah membaik teman-teman. Itu asal mau atau tidak kalian cepat sembuh. Kalau kepengen cepat sembuh, ayo kita kuatkan mental kita paksakan sesuatu yang kita takuti, tetap semangat, tetap berikhtiar, lakukan 3P dan metode-metode. Jauhkan diri kita dari pikiran-pikiran yang negatif. Kita harus berpikir yang positif saja, bahwa sensasi apapun itu sensasinya itu tidak berbahaya, dan bagi penderita asam lambung GERD anxiety psikosomatis disorder itu pasti sembuh teman-teman. Itu pengalaman saya teman-teman. Sebenarnya yang dialami penderita asam lambung GERD anxiety psikosomatis disorder itu memang banyak sekali sensasinya. Tapi ya kalau kita mau berlatih saja itu ya, mau berlatih saja melawan anxiety kita, itu tentunya akan berkurang. Sensasi apapun, celekat-celekit, sesak di dada itu. Nah, sesak di dada, saya mau menerangkan pengalaman saya teman-teman. Kenapa dada itu gampang sesak, gampang sakit? Itu ada 3 faktor teman-teman. Yang pertama, itu disebabkan dari asam lambung itu sendiri teman-teman, yang mengakibatkan gas itu naik ke kerongkongan. Nah, cara menetralisir, cara mengurangi rasa begah di dada, rasa sesak di dada, caranya kalian mengambil air bening hangat, minum air bening hangat teman-teman. Itu untuk mengurangi begah atau sesak di dada. Itu karena apa? Karena itu untuk mengurangi gas yang ada di asam lambung. Terus yang kedua, yang menjadikan faktor yang menjadikan dada sesak, bahkan ulu hati itu sakit, yang kedua itu disebabkan dari makanan itu sendiri teman-teman. Maka sangat dianjurkan bagi penderita asam lambung GERD anxiety psikosomatis disorder harus memilah-milah makanan terlebih dahulu. Kalau saya itu yang dipantang itu 2 makanan, yang bersantan sama yang pedas teman-teman. Kalau yang lain tetap dimakan begitu. Kalau nggak mantang itu ya nanti juga kadang naik asam lambungnya teman-teman. Itu sementara saya memantang waktu itu sampai sekarang teman-teman. Terus yang ketiga, faktor yang menjadikan dada sesak dan sakit itu dikarenakan pola pikir kita yang terlalu over teman-teman. Kita terlalu berpikir keras, berpikir berlebihan. Padahal kita harus mengalihkan pikiran kita dan selalu berpikir bodoh amat. Apapun sensasinya tidak berbahaya, harus seperti itu. Jangan dibikin cemas, teman-teman. Kita harus melawan pikiran kita sendiri, pikiran negatif kita, teman-teman. Yaitu yang menjadikan dada sesak sampai ulu hati itu terasa sakit, itu dikarenakan 3 faktor itu. Maka yang pertama, harus sering-sering minum air bening hangat, teman-teman. Minimal 8 gelas. Kalau faktor makanan, kalau cara mengatur pola makannya agar dada tidak sakit, bahkan asam lambung tidak naik sampai kerongkongan, itu makanlah yang sekiranya diperbolehkan.
Ya berarti kan makan-makan daging, makan-makan sayur, yang penting nggak santan dan juga nggak pedas begitu teman-teman. Yang sekiranya dipantang ya dipantang, sebenarnya itu nggak apa-apa kalau makan semua. Tapi kadang mindset bagi penderita asam lambung GERD anxiety psychosomatic disorder itu sudah suudon dulu, sudah negatif dulu. Lah ketika sudah suudon atau tidak yakin mau makan, ya udah sebenarnya jangan dimakan, malah dimakan, yaitu nanti akan memancing pikiran kita sehingga asam lambung itu naik atau reflux itu. Terus yang ketiga, cara mengatur pola pikirnya yaitu kita harus merelekkan. Dengan cara apa agar pikiran kita tidak mamrah-mamrah, tidak ngaco, tidak kemana-mana? Solusinya yaitu dengan cara tarik nafas melalui hidung, keluarkan melalui mulut. Seperti itu teman-teman. Itu berulang-ulang. Nanti akan netral sendiri. Nah, ketika sudah netral, kecemasan itu akan berkurang. Nah, itu cara mengatasi sakit di dada, bahkan sampai ulu hati, bahkan sampai reflux. Itu cara mengatasi reflux itu teman-teman. Pokoknya tetap melakukan, tetap semangat, harus berpikir positif bahwa penyakit atau gangguan asam lambung GERD anxiety psychosomatic disorder yakin pasti sembuh teman-teman. Dan apapun sensasinya, terapkan dalam pikiran kita dan hati kita bahwa apapun sensasinya tidak berbahaya. Tetap semangat, semoga cepat pulih, semoga cepat membaik, dan semoga diberi kesehatan, semoga diberi kesenangan, kebahagiaan teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.